Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi ke acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang cedera saraf tulang belakang. Jadi nanti kita akan gali apa itu cedera saraf tulang belakang, apakah berbahaya, apakah harus segera diobatin, dan semuanya. Ya, salam kenal, saya Dr. Diko Saragi, spesialis neurologi. Saya yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nanti kita akan kedatangan narasumber, seorang konsultan neurologi yang sudah lama berkarir di Medan dan juga merupakan seorang guru atau staf pengajar yang mengajar di Sumatera Utara ini. Buat pemirsa juga nanti yang mau bertanya, nanti bisa bertanya pada live streaming dari TVRI Sumut di YouTube channel. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang cedera saraf tulang belakang. Kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Di sini ada Dr. Alvan Suri. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Dok? Baik, selamat pagi pemirsa semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Alvan Suri Kadri, spesialis saraf atau neurologi konsultan. Saya adalah seorang staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Oke, jadi kesibukannya hari ini lagi sibuk apa nih, Dok? Baik, jadi tentunya sebagai seorang dokter sehari-hari kita ya dok ya pasti selalu berinteraksi dengan pasien, mengobati orang, dan tadi seperti sudah dikemukakan saya juga salah seorang staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran USU. Jadi juga saya sehari-hari bertugas untuk mengajar di kampus, di Fakultas Kedokteran USU ataupun di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Oke, jadi mungkin untuk informasi bagi para pemirsa nih, Dok, yang mau mungkin menjumpai dokter, kira-kira berpraktik di mana aja, Dok? Biar Baik, tadi sudah sempat saya kemukakan juga ya dok ya, bisa menjumpai saya di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Rumah Sakit Pendidikan USU, Rumah Sakit Prof. Hairudin Pelubis USU, atau juga di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan, dok. Oke, jadi buat pemirsa yang mungkin dari awal sudah, karena melihat dokter Alvan sudah, wah ini dokter yang tepat bagi saya, bisa mengunjungi beliau di tempat itu. Tapi mungkin dok, sebelum kita mulai kita bisa ngopi dulu ya dok? Boleh, silakan. Ya, biar nyantai ya dok. Baik. Udah dok? Sudah. Enak dok? Enak banget. Oke, jadi tema kita hari ini adalah cedera saraf tulang belakang ya dok ya. Kenapa ya dok kita penting untuk membahas tema tentang cedera saraf tulang belakang ini dok? Oke, baik. Slide. Boleh slide-nya? Oke. Baik, jadi pemirsa sekalian, setiap tanggal 14 Mei setiap tahunnya, kita itu memperingati suatu hari namanya Hari Spinal Cord Injury atau Hari Cedera Saraf Tulang Belakang. Nah, tentunya kenapa kita perlu sekali memperingati hari khusus untuk cedera saraf tulang belakang? Tentunya pertama karena kasus cedera saraf tulang belakang ini masih banyak sekali kita temui di sekitar kita dan dampak yang ditimbulkannya itu cukup sangat serius kepada para pasien dan juga para keluarga. Dan tentunya dengan adanya peringatan ini kita mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada seluruh pemirsa sekalian tentang bagaimana kita dapat mencegah ataupun mengobati cedera saraf tulang belakang ini dengan baik dan benar. Dan kemudian kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana penanganan yang terbaik dan juga tepat dan juga bagaimana cara rehabilitasi pada kasus-kasus cedera saraf tulang belakang. Tentunya juga kita memperingati Hari Cedera Saraf Tulang Belakang ini untuk menghormati ya ataupun menghargai para penyintas ataupun survivor dari penderita cedera saraf tulang belakang dan juga keluarga mereka yang tentunya perjuangannya cukup patut kita berikan penghargaan. Kemudian kita juga ingin mengupayakan akses rehabilitasi dan fasilitas publik yang bisa mencakup semua orang ya tentunya. Dan terakhir tentunya dengan memperingati hari ini kita dapat berusaha untuk mendorong berbagai macam penelitian di bidang kedokteran yang tentunya dapat mendukung penata laksanaan ataupun pengobatan dari kasus-kasus cedera saraf tulang belakang ini. Kira-kira
itulah dok. Jadi setiap tanggal 14 Mei baru-baru ini kita memang memperingati hari cedera saraf tulang belakang, sehingga itu topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini dok. Oke, jadi memang ya belakangan ini kita baru merayakan Spinal Cord Injury Day ya. Benar, Dok, ya? Spinal Atau Cord Injury hari ya, cedera saraf tulang belakang. Iya, itu kita peringati di seluruh dunia dok. Oh, jadi 14 bukan Mei ini hanya untuk di, dunia ya dok ya? Ya, bukan hanya di Indonesia ya dok. Oke dok. Jadi mungkin dok, memang kan tadi sesuai pemaparan dokter ya, ini cedera saraf tulang belakang adalah penyakit yang serius, butuh penanganan lebih lanjut. Cuman mungkin pemirsa mau tahu tuh dok, apa itu yang dimaksud dengan saraf tulang belakang gitu dok? Mungkin bisa dokter jelaskan dok, maksudnya apa saraf tulang belakang dan kenapa ini merupakan penyakit yang cukup serius gitu. Baik, jadi seperti kata pepatah ya dok ya, tak kenal maka tak sayang, begitu. Jadi tentunya saya pertama harus memperkenalkan dulu apa sebenarnya si saraf tulang belakang ini ya pemirsa ya. Jadi saraf tulang belakang ini dari namanya saja mungkin kita sudah bisa menebak adalah suatu susunan saraf yang berjalan di dalam tulang belakang kita pemirsa. Jadi dia menghubungkan antara otak dan berbagai macam organ seperti organ anggota gerak dan juga organ dalam, sehingga dia sangat berperan penting. Seperti tadi sudah saya kemukakan, saraf tulang belakang ini sesuai namanya dia memang berjalan di dalam tulang belakang kita dok. Nah, di manusia ini sendiri ada beberapa segmen saraf tulang belakang itu, jadi mulai dari segmen di leher, kemudian ada di dada, kemudian ada di pinggang, ke bawah lagi ke pinggul, dan terakhir ada juga segmen di tulang ekor. Nah, jadi keseluruhan segmen saraf tulang belakang inilah yang kita sebut tadi sebagai saraf tulang belakang atau dalam istilah kedokterannya spinal cord ataupun medulla spinalis. Kira-kira seperti itu dok pengenalannya. Oke, jadi memang saraf tulang belakang tuh panjang ya dok ya? Mulai Panjang dari leher sekali. sampai ke bawah, Tulang ekor. tulang ekor tuh Iya. semuanya saraf tulang belakang dok? Betul. Dan memang cedera di salah satu mulai dari leher tulang belakang itu punya resikonya masing-masing ya dok Betul ya? sekali, punya resiko masing-masing dok. Mungkin gejalanya juga bisa beda-beda ya dok ya? Beda-beda sesuai dengan levelnya nanti. Oke, jadi kira-kira fungsi saraf tulang belakang itu untuk apa aja ya dok ya? Baik, slide. Oke, jadi ya. Saraf tulang belakang ini sebenarnya fungsinya terutamanya itu menghubungkan antara slide-nya Mbak. Oh ya, oke. Jadi saraf tulang belakang ini mempunyai fungsi yang utamanya sebagai salah satu pembentuk susunan saraf pusat, dok. Jadi dia fungsi utamanya itu menghubungkan antara otak dan juga berbagai organ, tadi sudah saya jelaskan, seperti anggota gerak dan juga organ-organ lainnya. Nah, secara garis besar kita bisa membagi fungsi sistem saraf tulang belakang ini menjadi 4, dok. Yang pertama itu adalah sistem untuk fungsi motorik atau fungsi pergerakan. Jadi dia mengendalikan kedua anggota gerak kita, lengan atas dan juga tungkai bawah, ya. Selain fungsi pergerakan, dia juga mempunyai fungsi sensorik, dok, atau fungsi sensasi atau rasa, di mana di sini dia mengendalikan berbagai macam sensasi seperti nyeri misalnya, atau rasa terbakar, rasa kebas dan lain sebagainya, dok. Kemudian si saraf tulang belakang ini juga berfungsi untuk mengatur refleks ya pemirsa sekalian ya. Jadi beberapa kegiatan yang tubuh ini perlu merespon secara cepat, misalnya di depan kita ada suatu bahaya barangkali sehingga kita perlu melompat dengan cepat, menghindari bahaya tadi dengan cepat seperti itu. Nah, itu namanya adalah suatu fungsi refleks. Dan fungsi refleks ini juga diatur oleh si saraf tulang belakang ini. Dan terakhir tentunya dia juga mempunyai fungsi mengatur fungsi berbagai organ dalam kita seperti paru-paru, jantung, usus, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang tadi saya kemukakan di depan, ini fungsi saraf tulang belakang ini sebenarnya sangat vital untuk kehidupan kita sehari-hari karena hampir semua organ dia atur, dok, seperti itu. Mulai dari pergerakan, nyeri, refleks, dan juga fungsi organ dalam. Kira-kira begitu, dok, garis besarnya. Oke, jadi memang banyak sekali ya dok ya ternyata fungsi dari saraf tulang belakang ini ya dok ya? Betul sekali, dok. Dan gejalanya itu berarti bukan cuma nyeri-nyeri gitu ya dok? Bukan, ya? dok. Yang paling parah bisa sampai menyebabkan kelumpuhan, dok. Kelumpuhan ya dok ya? Oke, jadi dok tadi kan kita sudah bahas ya dok, fungsi saraf tulang belakang, kenapa kita memperingati hari cedera saraf tulang belakang ya dok ya? Tapi sebenarnya mungkin boleh dijelaskan dok, apa sih maksudnya cedera saraf tulang belakang itu dok? Mungkin
Apakah kalau misalnya habis kita olahraga sakit pinggang, apa itu cedera saraf tulang belakang, Dok? Atau misalnya kita habis nggak sengaja nabrak meja nih, Dok, sakit, apa itu cedera saraf tulang belakang, Dok? Mungkin bisa lebih dijelaskan supaya pemirsa bisa lebih tahu juga, Dok. Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud cedera saraf tulang belakang itu adalah suatu cedera, para pemirsa, cedera yang bisa mengakibatkan gangguan fungsi saraf atau gangguan fungsi neurologis, di mana gangguan ini terjadi karena adanya kerusakan saraf tulang belakang tadi. Dan kerusakan saraf tulang belakang tadi itu disebabkan oleh trauma eksternal ya, Dok ya. Jadi atau benturan dari luar. Nah, sebenarnya cedera saraf tulang belakang ini banyak penyebabnya, cuman yang pada tanggal 14 Mei ini yang kita peringati itu lebih kepada cedera saraf tulang belakang yang terjadi karena trauma eksternal atau karena benturan dari luar. Nah, jadi saya ulangi, cedera saraf tulang belakang traumatik itu adalah suatu kondisi cedera pada sistem saraf tulang belakang yang menyebabkan berbagai macam gangguan neurologi atau berbagai macam gejala neurologi yang disebabkan oleh adanya benturan dari luar ataupun benturan eksternal atau trauma eksternal. Kira-kira demikian, Dok, untuk definisinya, Dok. Oke, jadi yang kita peringati ini kan memang cedera saraf akibat, ya mungkin bahasa omnya kecelakaan ya, Dok ya. Betul. Atau ada benturan, atau ada hantaman. Tapi kira-kira, Dok, mungkin perlu tahu juga nih biar pemirsa mungkin nggak khawatir atau lebih jelas ya, Dok. Iya. Kira-kira apakah semua benturan itu, Dok, bisa bikin cedera saraf? Atau ya kayak saya bilang tadi, Dok, apakah misalnya dia kesenggol, nabrak meja, kadang-kadang kan ada kayak kontak-kontak, Dok, apa itu cedera saraf? Ataukah mesti benturan eksternal yang kuat, Dok, misalnya ditabrak atau terjatuh dari tempat tinggi, itu gimana, Dok? Baik, jadi sebenarnya semua tergantung kepada apa yang dirasakan pasien, Dok. Jadi kadang kalau benturannya memang tidak terlalu kuat, misalnya katakanlah kita terbentur meja atau pintu, dan itu tidak menimbulkan gejala yang terlalu serius, itu kita belum anggap sebagai cedera saraf tulang belakang, Dok. Namun apabila benturan tadi sudah mengakibatkan gejala yang menetap, Dok, terutama dia lebih dari 24 jam dirasakan pasien, misalnya ada nyeri yang menetap, ataupun setelah cedera pasien yang merasakan kelemahan di anggota gerak, nah itu baru yang kita katakan sebagai cedera saraf tulang belakang. Karena itu sudah bisa dipastikan dia sudah mengganggu fungsi neurologi ataupun fungsi saraf dari saraf tulang belakang tadi, Dok. Seperti itu, Dok. Oke, berarti, Dok, ya jenis benturannya bisa apa saja ya, Dok? Bisa ya? apa saja. Jadi beda-beda ya tiap pasien ya, Dok ya. Betul ada sekali, yang Dok. harus dengan benturan kuat bisa terjadi. Jadi ada juga yang benturan ringan dia Bisa, pun ya, bisa bisa terjadi menyebabkan ya, Dok, gejala, ya. Dok. Oke. Jadi, Dok, itu kan tadi masalah benturannya, Dok. Kira-kira siapa aja ya, Dok, yang bisa mengalami cedera ini? Apakah usia muda, usia tua, atau mungkin anak bayi bisa juga cedera saraf tulang, Dok? Coba Ya. mungkin bisa biar pemirsa juga lebih tahu ya, Dok. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya semua orang bisa mengalami cedera saraf tulang belakang ya, Dok ya, mulai dari bayi sampai lanjut usia. Namun ada beberapa kelompok ya, beberapa kelompok individu yang lebih rentan mendapatkan cedera saraf tulang belakang ini. Yang akan saya paparkan berikut, Dok. Yang pertama itu adalah laki-laki usia produktif. Oh, iya. Laki-laki, Dok, bukan perempuan. Kenapa demikian? Karena biasanya pekerjaan ataupun ya kita katakanlah pekerjaan yang dilakoni oleh laki-laki itu membutuhkan aktivitas fisik yang lebih berat daripada wanita. Dan biasanya laki-laki usia produktif ini juga kegiatannya selain bekerja juga banyak sekali seperti olahraga ekstrim dan lain sebagainya. Kemudian juga yang rentan itu malah lansia, Dok. Jadi lansia di atas 65 tahun ini karena kondisi tulangnya sudah tidak begitu bagus, itu juga dia bisa rentan menderita cedera saraf tulang belakang, ya. Kemudian pengendara kendaraan bermotor. Nah ini, Dok, mungkin saya agak menyempatkan waktu sedikit karena di Medan ini kan kita kadang tahu pengendaranya suka ugal-ugalan ya, Dok ya. Kadang tidak mengenakan pengaman dan juga tidak mematuhi rambu lalu lintas sehingga cenderung mengalami kecelakaannya lebih tinggi. Ini dia bisa cenderung menderita cedera saraf tulang belakang. Kemudian pekerja bangunan, Dok, pekerja konstruksi. Nah, ini juga lagi-lagi saya pengalaman melihat di Medan kadang suka salut ataupun takjub ya, Dok. Kadang-kadang tukang bangunan itu dia bisa mengerjakan sesuatu di lantai 5 atau 8 tanpa menggunakan pengaman sedikit pun, Dok. Tanpa menggunakan helm, tanpa menggunakan baju pengaman, dan kadang tanpa menggunakan tali, Dok. Nah, itu kan sangat rentan untuk jatuh
dan bisa menimbulkan benturan pada saraf tulang belakang ya dok ya. Nah, kemudian olahraga dok. Olahragawan terutama olahraga yang ekstrim seperti panjat tebing dan juga olahraga kontak ya dok seperti tinju ataupun karate ini sering menimbulkan cedera saraf tulang belakang. Kemudian akhir-akhir ini kita mungkin sering mendengar berita bahwasanya Medan kurang begitu aman ya dok ya. Nah, jadi korban-korban yang terkena kriminalitas dimanapun itu, dia cenderung juga bisa mengalami benturan pada tulang belakang. Dan tentunya yang terakhir juga rentan itu adalah anak-anak dan remaja yang memang masih aktif-aktifnya. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan dan kadang-kadang mereka ini kurang memperhatikan keselamatan diri sehingga cenderung bisa menimbulkan cedera saraf tulang belakang dok. Kira-kira demikian dok. Oke, terima kasih penjelasannya ya dok ya, sangat terperinci. Oke pemirsa, kita akan jeda sebentar, tapi nanti kita akan kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, jadi tadi di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan banyak nih tentang cedera saraf tulang belakang bersama dengan Dr. Alvan. Ya, diperingatkan juga ke pemirsa, ya bisa juga bertanya melalui live streaming dari YouTube channel di TVRI Sumut. Jadi kalau pemirsa ada yang mau nanya-nanya mengenai cedera saraf tulang belakang atau saraf tulang belakang, bisa langsung ditanyakan, nanti dijawab langsung oleh ahlinya Dr. Alvan Suri. Ya dok ya? Baik, siap dok. Mungkin dok sebelum kita mulai, tanya-tanya lagi kita ngopi dulu ya dok. Biar lebih santai. Ya, sesuai nama acaranya dok ya? Iya benar Ngopi dokter. Ya, dok? Ya. Oke dok. Oke dok. Sudah lebih santai ya Sudah dok, lebih ya? ngopi dok. Oke, karena kan topiknya juga lumayan berat nih ya dok. Berat ya, dok, berat. Cedera saraf tulang belakang, jadi Iya, mungkin benar. harus ngopi dulu biar santai Siap. dok. Oke dok, jadi tadi sebelumnya kita sudah diskusi tentang siapa-siapa aja ya yang beresiko untuk terkena cedera saraf tulang belakang. Jadi tadi memang ya resikonya paling tinggi laki-laki ya. Laki-laki dok. Usia muda, terutama juga yang pekerjaan maupun aktivitasnya kita bilang ekstrim ya dok ya. Betul, Jadi dok. itu lebih beresiko untuk cedera saraf tulang belakang. Oke dok, mungkin untuk berikutnya tadi kan memang paling banyak laki-laki ya dok. Tapi boleh nggak dok, mungkin bisa lebih dijelaskan seberapa banyak sih dok kasus cedera saraf tulang belakang ini, baik yang sudah dokter tangani atau memang mungkin secara teoritis yang kita tahu, apakah banyak atau sedikit atau gimana dok? Mungkin biar pemirsa juga lebih tahu. Baik. Jadi tadi di awal saya juga sudah menjelaskan bahwasanya salah satu tujuan kita memperingati Hari Cedera Saraf Tulang Belakang ini tentunya karena masih banyaknya kasus yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Slide-nya bukan yang itu Mbak, maaf. Sebelumnya. Iya ini, oke. Nah, jadi tentunya tadi sudah saya kemukakan karena kasusnya masih cukup banyak kita jumpai di dunia ataupun di Indonesia, makanya kita perlu mengangkat topik ini ya dok ya. Nah, jadi di dunia sendiri itu kasusnya itu masih ada sekitar 11 sampai 60 kasus per 1 juta penduduk. Dan ini menurut saya cukup besar mengingat betapa besarnya dampak yang bisa terjadi apabila seseorang tadi mengalami cedera saraf tulang belakang dok. Itu kalau di seluruh dunia ya dok ya. Kemudian di Asia sendiri juga angkanya kurang lebih masih sama seperti yang di dunia. Masih ada sekitar 12 sampai 60 kasus ya, 61-62 kasus yang ada per 1 juta penduduk dok. Itu juga lagi-lagi angkanya cukup besar. Nah, namun sayangnya dok memang di Indonesia itu belum ada angka resmi dari hasil penelitian khusus di Indonesia ya dok ya. Mudah-mudahan di masa mendatang kita bisa segera mendapatkan angka khusus resmi di Indonesia. Walaupun demikian dari beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia sendiri dok, cedera saraf tulang belakang tadi memang penyebab terseringnya yang ditemukan itu adalah akibat benturan tadi dok, atau akibat trauma. Jadi kesimpulannya memang cedera saraf tulang belakang ini masih termasuk kasus yang cukup serius yang masih cukup banyak kasusnya kita jumpai di kehidupan sehari-hari dok. Oke, jadi memang ya angka di Indonesia walaupun belum ada, cuman karena Indonesia merupakan Asia juga, Iya. mungkin dapat kita simpulkan Kurang angkanya lebih sama dok. ya sedikit lebih tinggi daripada Barat ya atau Eropa ya dok Iya ya? betul dok. Oke,
Jadi kan dok, memang yang kita bahas hari ini itu akibat benturan ya dok ya, Betul. cedera saraf tulang belakang itu dok. Jadi kira-kira dok, mungkin boleh dijelaskan apa saja ya dok yang dapat menyebabkan cedera pada saraf tulang belakang itu dok? Baik. Apakah murni hanya benturan, apa ada yang lain dok? Mungkin biar pemirsa, karena kan ini penyakitnya seram ya dok ya, lumayan ya sangat serius kalau menurut saya Dampaknya dok sangat ya. serius, dok. Jadi kira-kira biar pemirsa juga bisa lebih waspada, lebih tahu kira-kira apa saja ya dok yang dapat menyebabkan Baik. cedera saraf tulang belakang. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan cedera saraf tulang belakang, dok. Yang pertama, yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita yaitu kecelakaan lalu lintas, dok. Jadi lagi-lagi saya ingin menghimbau pemirsa sekalian, terutama yang di warga Kota Medan, karena salah satu penyebab cedera saraf tulang belakang traumatik itu adalah akibat pengendara lalu lintas yang pertama tidak menggunakan atribut keamanan yang lengkap, dan yang kedua yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ya dok ya. Kita sama-sama maklum lah dok ya. Jadi kadang-kadang di Medan itu memang pengendaranya masih sangat ugal-ugalan. Itulah yang paling sering menyebabkan orang menderita cedera saraf tulang belakang. Kemudian yang kedua juga adalah jatuh dari ketinggian, dan mungkin saya bisa hubungkan juga dengan cedera di tempat kerja dok. Jadi tadi tentunya orang yang sering jatuh dari ketinggian itu tentunya adalah orang-orang yang bekerjanya di tempat tinggi ya dok. Tadi seperti sudah saya kemukakan, tukang konstruksi ya, petugas konstruksi atau tukang bangunan kita sebutnya. Mereka ini kadang membuat saya juga sedikit deg-degan, bisa naik ke lantai 5, lantai 8 tanpa memakai pengamanan sedikit pun. Itu yang mereka-mereka inilah yang memang bisa jatuh dan menyebabkan cedera saraf tulang belakang. Kemudian yang bisa menyebabkan cedera juga adalah cedera olahraga dok. Jadi seperti misalnya olahraga yang ekstrim, panjat tebing, para layang, dan juga olahraga kontak dok, seperti karate atau tinju ya dok ya. Itu juga bisa menyebabkan cedera saraf tulang belakang kita apabila tidak dijaga dengan baik. Dan tentunya yang bisa menyebabkan cedera juga adalah kekerasan fisik dok, akibat tindakan-tindakan kriminal. Nah, jadi sebenarnya cedera saraf tulang belakang ini sangat dekat dok dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali efek-efek dari kehidupan kita sehari-hari yang bisa mencederai saraf tulang belakang kita dok. Jadi makanya kita sangat perlu mengetahui apa itu cedera saraf tulang belakang. Kira-kira demikian dok. Oke, jadi ya sudah dipaparkan tadi ya, ada banyak sekali yang menyebabkan. Jadi itu mungkin untuk warga Medan ya, jangan ugal-ugalan, jangan berantem. Jangan berantem. Dan kalau misalnya kerja, ya memang harus menggunakan pengamanan yang layak sesuai standar agar terhindar dari cedera saraf tulang belakang. Oke dok, jadi kan tadi memang cukup banyak ya dok, apa yang dapat menyebabkan cedera saraf tulang belakang. Dan Betul. kita tadi juga di segmen sebelumnya, dokter juga sudah jelaskan, cedera saraf tulang belakang itu dia ada pengaruhi pergerakan, kemudian bisa jadi nyeri-nyeri juga dok, Iya, ada benar. gangguan organ dalam. Kira-kira mungkin boleh lebih dijelaskan lagi dok, biar kita semua tahu apa saja ya dampak ataupun gejala yang timbul akibat daripada cedera saraf tulang belakang itu dok? Baik, jadi di depan saya juga tadi sudah menyebutkan bahwasanya gejala ataupun dampak yang disebabkan cedera saraf tulang belakang ini tidak main-main dok. Jadi sangat serius ya, terutama terhadap mempengaruhi kualitas hidup seseorang tadi. Jadi dampak yang paling serius yang tentunya kita bisa temui pada orang-orang yang menderita cedera saraf tulang belakang itu adalah kelumpuhan dok. Alias dia tidak bisa lagi menggerakkan lengan atau tungkainya. Dan itu bisa dibayangkan pasti sangat mengganggu kehidupan dia sehari-hari pastinya dok. Kemudian yang kedua yang paling mengganggu juga adalah mati rasa atau kesemutan. Jadi akibat cedera saraf tulang belakang tadi kita bisa melihat orangnya menjadi kebas sehingga dia tidak bisa lagi merasakan anggota geraknya ya. Kemudian akibat itu juga bisa orangnya tadi tidak tahu lagi kapan dia buang air kecil dan buang air besar dok. Itu tentunya kan sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi akibat cedera tadi orang tadi juga bisa merasakan nyeri dok, atau rasa sakit yang berketerusan apabila tidak ditangani dengan baik. Dan ini juga yang terakhir cukup serius, yaitu gangguan pernafasan dok. Atau orangnya bisa mengalami tidak bisa bernafas dengan baik apabila cederanya tadi mengenai level atas, seperti itu dok. Jadi itu beberapa gejalanya. Nah, otomatis akibat gejala yang ditimbulkan tadi, timbullah dampak yang bisa mempengaruhi kualitas hidup orang tadi. Tentunya dampak yang paling serius tadi adalah kecacatan yang permanen dok. Apabila tidak ditangani dengan baik, orangnya tadi bisa mengalami kecacatan yang permanen. Dan orang tadi, kecacatan itu maksudnya tidak bisa lagi menggerakkan anggota geraknya dok. Tentunya dengan demikian orang tadi sangat tergantung kepada alat bantu seperti tongkat ataupun kursi roda.
Dan pastinya akibat kecacatan permanen tadi ini juga sangat mempengaruhi anggota keluarga sekitarnya yang menjaga ya dok ya. Pastinya ini akan menjadikan beban yang luar biasa karena kecacatan yang permanen ini ya otomatis selama dia hidup memang harus dirawat dengan sangat hati-hati seperti itu dok agar tidak menimbulkan komplikasi. Jadi mudah-mudahan dari gejala yang saya paparkan tadi pemirsa sudah paham betapa seriusnya dampak ataupun gejala dari cedera saraf tulang belakang ya dok ya. Oke, ya memang berarti dampaknya itu sangat masif ya dok ya? Masif Atau sangat, sekali dok. sangat berbahaya dan sangat serius ya dok ya? Betul dok. Tapi apakah itu terjadi beragam dok? Artinya semua pasien atau semua orang yang mengalami cedera saraf tulang belakang itu akan mengalami hal yang serupa? Atau dia ada pembagiannya, misalnya kan berapa penyakit, ada yang ringan, ada yang sedang. Apakah di cedera saraf tulang belakang ini ada demikian juga dok? Apa ada derajat-derajatnya gitu dok? Baik, ada dok. Boleh slide-nya mbak? Slide-nya mbak, maaf. Ya, jadi seperti yang tadi ditanyakan, apakah ada derajat keparahan cedera saraf tulang belakang? Jadi ada ya dok ya. Jadi biasanya yang kita pakai itu adalah derajat menurut American Spinal Injury Association atau ASIA singkatannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya mereka itu membagi derajat keparahan penyakit itu berdasarkan huruf dari huruf A sampai huruf E. Di mana dok yang huruf E itu adalah yang paling ringan atau boleh dikatakan tidak akan menimbulkan masalah apapun di kemudian hari alias dia bisa sembuh sempurna dok. Sedangkan tadi kalau yang derajat A itu dia sudah mengalami gangguan di pergerakannya atau motorik dan juga mengganggu sistem sensoriknya seperti mati rasa atau nyeri yang berkepanjangan sehingga ini boleh dikatakan masa depan dari kesehatan pasiennya sangat buruk dok. Nah jadi kira-kira seperti itu pembagiannya dan untuk yang B, C, D itu sesuai dengan seberapa parah tadi pasien tadi menderita cederanya. Jadi tadi yang paling ringan itu yang E yang bisa sembuh sempurna dan yang paling jelek itu adalah derajat A ini di mana pasiennya masa depannya pasti lebih jelek. Kira-kira demikian dok. Oke, jadi memang dok kesembuhan dari cedera saraf ini ya sangat ditentukan ya dok ya dari awal gejalanya dan dari keparahan awalnya ya dok. Pasti ya. dok. Jadi kalau misalnya semakin berat ya berarti kesembuhannya juga semakin terbatas ya. Semakin dok, ya. terbatas. Tapi Betul. kalau misalnya dari awal ringan mungkin diobati cepat itu sembuhnya bisa lebih bagus ya dok ya. Betul sekali dok. Oke, jadi mungkin dok ini kan tadi kita sudah bilang ugal-ugalan ya berantem, jatuh dari tempat tinggi. Nah mungkin akan ada banyak juga pemirsa yang akan was-was ya dok. Mungkin ada beberapa penonton yang masih ugal-ugalan, masih suka berantem, jadi agak was-was dikit kalau misalnya terjadi benturan. Apa nih dok yang harus dilakukan bila misalnya terkena cedera saraf tulang belakang dok? Biar nanti mereka bisa langsung mempraktikkannya gitu dok. Iya, jadi secara garis besar apabila kita semua menjumpai ada kasus yang kita curigai merupakan cedera saraf tulang belakang, kita bisa bagi menjadi dua kategori ya dok ya, yaitu pertama tindakan yang harus dilakukan di tempat dan kemudian tindakan yang dilakukan di rumah sakit ataupun di pusat kesehatan dok. Yang pertama tentunya yang kejadian di tempat ataupun tindakan apa yang kita bisa lakukan di tempat itu adalah jangan sembarangan menggerakkan pasien dok ya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau jumpa orang tergeletak di jalan gitu refleks langsung mau ngangkat sana ngangkat sini. Nah itu sebaiknya dihindari karena semakin kita gerakkan sembarangan itu semakin besar kemungkinan pasien tadi menderita cedera saraf tulang belakang. Jadi kalau mau menggerakkan itu ataupun memindahkan pasien itu harus dengan sangat hati-hati dok. Dan sebaiknya memang dilakukan oleh tenaga medis profesional. Jadi dengan demikian disarankan apabila menjumpai kasus-kasus yang dicurigai cedera saraf tulang belakang itu nggak usah nunggu, langsung aja panggil ambulans sehingga pasien tadi kita bisa segera imobilisasi dan bawa ke pusat kesehatan. Nah, kalau tadi pasien sudah sampai ke pusat kesehatan, pastikan dia segera ditangani oleh dokter-dokter yang sesuai bidangnya, khususnya dokter spesialis saraf ya dok ya, atau dokter neurologi, sehingga dokter neurologi tadi bisa merencanakan berbagai macam pemeriksaan penunjang yang bisa melihat kondisi pasien. Dan nanti tentunya setelah sampai di rumah sakit, dia akan segera kita tangani dengan menstabilkan kondisi pasien dok. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk yang tindakan pertama di tempat, yang harus saya ingatkan, jangan sembarangan menggerakkan pasien.
segera saja panggil ambulans agar bisa dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit segeralah menghubungi dokter spesialis saraf atau dokter neurologi, Dok, agar bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Oke, memang kan dok, tadi dibilang nggak boleh sembarangan digerakkan ya dok? Betul, Dok. Memang kenapa dok kalau misalnya, mungkin banyak juga ya yang penasaran ya, memang kenapa kalau saya ngangkat orangnya jatuh gitu dok, Iya, masa nggak betul. kita angkat? Apa yang bisa terjadi waktu pergeseran yang tanpa tindakan profesional itu dok? Ya, jadi kan seperti sudah saya katakan tadi bahwasannya saraf tulang belakang ini berjalan di dalam tulang belakang, Dok. Sewaktu benturan, kita kan tidak bisa tahu secara pasti seberapa parah kondisi tulang pada pasien tadi. Siapa tahu ada tulangnya yang patah atau lain sebagainya ya, Dok ya. Nah, kalau kita menggerakkan dengan sembrono tanpa kita stabilkan dulu kondisi tulang pasien, maka cedera pada tulang tadi bisa menambah parah cedera saraf tulang belakang yang ada di dalamnya, Dok. Jadi, maka demikian kita harus benar-benar berhati-hati, kita pastikan dulu bahwasannya pasiennya kondisinya aman, tidak ada tulang patah yang bisa semakin parah kondisinya apabila kita memindahkan sembarangan, barulah kita pindahkan dengan menggunakan sarana yang memadai, seperti itu, Dok. Oke, jadi itu ya pemirsa. Jadi kalau misalnya digeser sembarangan tuh bisa makin istilahnya menekan sarafnya lah ya dok ya, Betul. tulang-tulangnya, menyebabkan nanti justru cederanya dari yang ringan atau sedang jadi berat. Gara-gara pergeseran yang menjepit atau mencederai daripada sarafnya. Nah itu kan tadi kalau di tempat dok. Kalau di rumah sakit penanganannya apakah makin cepat dibawa ke rumah sakit makin bagus, atau yang penting dibawa ke rumah sakit entah besoknya, entah minggu depannya, itu gimana dok? Oh baik, jadi kalau dalam khusus kasus cedera saraf tulang belakang ini tidak ada kata nanti, Dok. Oke, Jadi semakin cepat ditangani akan semakin besar kemungkinan pasiennya bisa sembuh dengan sempurna, Dok. Semakin lama ditangani maka akan semakin besar kemungkinan pasien tadi akan menjadi cacat permanen, Dok. Jadi tidak ada kata ditunda-tunda, nggak usah tunggu keluarga dari mana-mana baru datang, langsung saja dibawa ke rumah sakit karena ini memang kejar-kejaran dengan waktu, Dok. Apabila terlambat golden periodnya, terlambat waktu yang ideal untuk mengobati, maka kemungkinan besar pasien tadi bisa mengalami cacat permanen. Jadi intinya apabila kita menjumpai kasus cedera saraf tulang belakang, tidak usah ditunggu lagi, langsung panggil ambulans, langsung bawa ke rumah sakit. Makin cepat kita tangani, makin besar kemungkinan pasien tadi sembuh sempurna, Dok. Jadi seperti itu, Dok. Oke, tadi kan dokter ada bahas golden period ya, makin Ya. cepat. Golden period itu kan berarti periode emas ya dok ya? Betul. Berarti kalau saya tangkap itu yang paling bagus untuk dibawa. Harus kita kejar, Dok. Kira-kira berapa lama golden periodnya itu dok? 8 jam, Dok. 8 jam? Iya. Dan mungkin akan banyak pertanyaan juga, apakah ini harus dioperasi atau bisa dengan obat saja? Baik. Jadi apabila kita berbicara kapan, maksudnya apakah kita akan menempuh jalur pengobatan saja atau operasi, itu lagi-lagi tergantung ke kondisi pasiennya, Dok ya. Tidak semua pasien dengan cedera saraf tulang belakang ini memerlukan operasi, Dok, itu dulu. Namun semua akan membutuhkan tindakan untuk menstabilkan kondisi, itu pasti. Jadi kalau berbicara mengenai operasi atau tidak, tentunya kita harus evaluasi dulu apakah memang cedera saraf tadi membutuhkan tindakan operasi atau tidak. Namun sebenarnya sebagian besar tidak perlu tindakan operasi pun kita bisa langsung mengobati, asalkan memang langsung diarahkan ke dokter spesialis saraf ya dok ya, jangan ke dokter lain ya dok ya, sehingga nanti kita bisa memberikan penanganan yang cepat, akurat dan juga sesuai dengan kondisi pasien, dok. Oke ya, jadi memang cedera saraf tulang belakang ini adalah penyakit yang sangat serius ya dok ya? Sangat serius, dan dok. butuh penanganan menurut saya yang sangat intensif ya dok ya? Betul, dan dok. penuh dengan detail dan ketelitian yang sangat betul-betul ya dok ya? Iya, benar. Dan mungkin juga bisa jadi pelajaran buat orang-orang di luar sana untuk menghindari faktor-faktor risiko yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alfansuri, misalnya kecelakaan ya, atau berantem. Karena memang kebanyakan buatan sendiri ya dok ya? Buatan sendiri, dok. Cedera ini ya karena akibat Perilaku kita sendiri, ya. yang tidak aman dan kemudian yang terlalu sembrono. Betul. Oke dok, mungkin kita jeda dulu sebentar pemirsa, nanti kita akan kembali lagi di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Baik. Halo, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi, tetap bersama saya Dr. Diko dan narasumber kita Dr. Alfansuri yang saat ini sedang membahas cedera saraf tulang belakang.
Mungkin sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, kita bisa ngopi dulu ya dok Ngopi ya. lagi dok, siap Iya, dok. biar lebih lancar menjawabnya dok. Oke siap. Ngopi dulu pemirsa. Ya, dok, Baik siap. sudah siap? Sudah ngopi. Oke, jadi kita ini masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Mungkin dari sini ada yang mau tanya jawab dulu. Ya silakan. Yes, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dok, ini kan temanya sangat luar biasa, sangat bagus sekali untuk remind ya diri kita sendirilah gitu. Apalagi kita sebagai anak-anak muda yang menjelang tua gitu ya. Jadi sangat rentan sekali atau mungkin sangat bisa fatal gitu kalau misalkan ketika kita terjadi sesuatu hal di tulang belakang itu bisa berakibat fatal. Makanya saya ingin bertanya dok, kira-kira sebaiknya apa yang harus kita konsumsi nih untuk menjaga tulang belakang tetap sehat? Apakah itu mungkin ada buah-buahan yang baik untuk menjaga tulang belakang atau mungkin kalau vitamin apa gitu. Nah, supaya menjaga tulang belakang tetap sehat. Dan yang kedua dok, di media sosial sekarang kan sangat banyak tuh FYP gitu lah, bahasa anak sekarang tuh FYP. Yang kretek-kretek itu dok, tahu nggak dok? Yang di Iya. truk bunyi-bunyi itu. Itu kan, itu maksudnya berbahaya tuh tidak dok? Misal contoh, saya terkena, ya kalau bisa jangan, saya terkena nyeri gitu di tulang belakang, mungkin ada sakit apa segala macam. Terus disaranin nih, udah ke tukang pijit aja misalnya, atau ke yang kretek-kretek itu gitu. Iya. Nah baiknya gimana dok? Boleh nggak seperti itu atau ya baiknya diperiksa ke dokter aja gitu loh. Mana yang lebih baik? Nah kira-kira itu pertanyaannya dokter. Oke baik, terima kasih. Saya langsung jawab barangkali ya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya Mas ya. Jadi memang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang untuk pertanyaan pertama, kebetulan kan penyakit cedera saraf tulang belakang ini bukan penyakit yang disebabkan oleh makanan seperti itu ya. Ini lebih kepada penyakit yang terjadi karena perilaku kita sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan apakah ada makanan khusus yang dapat menghindari kita dari cedera, itu tidak ada jawabannya. Pencegahan yang kita lakukan sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menjaga agar jangan saraf tulang belakang kita ini terkena benturan ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk makanan sebenarnya tidak ada yang khusus. Kalau kita mau makan buah apapun ya silahkan, karena itu memang bagus untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Tapi kalau apakah ada makanan khusus yang bisa mencegah cedera saraf tulang belakang, itu tidak ada ya. Jadi memang lebih kepada bagaimana kita menjaga diri kita agar jangan sampai terbentur. Nah, ini pertanyaan nomor 2 yang lebih seru sebenarnya. Pertama, apakah boleh menggunakan jasa kretek-kretek gitu ya Mas ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh dikusuk? Kalau di Medan pasti sudah sangat sering seperti itu. Nah, perlu saya jelaskan sedikit. Kretek-kretek ini sebenarnya kalau di dunia kedokteran kita memang ada satu cabang ilmu yang namanya itu chiropractic. Jadi itu memang ada suatu cabang ilmunya Mas. Nah, tapi si chiropractor ini harus dilakukan oleh pertama seorang dokter, yang kedua dia sudah harus mendalami ilmu chiropractic ini, karena kretek-kretek ini nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi memang harus ada modal ilmu dan itu memang dilakukan oleh seorang yang sangat terlatih. Nah jujur saya tidak yakin apakah kretek-kretek yang kita temui di masyarakat sehari-hari itu apakah memang dia sudah mempunyai pelatihan khusus atau tidak, itu jujur saya tidak yakin. Dan biasanya kalau saya tidak yakin, saya tidak akan mau datang ke tempat tersebut pastinya. Jadi sekali lagi, memang kretek itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran juga, namanya chiropractic. Namun lagi-lagi itu harus dilakukan oleh seorang yang profesional, yang sudah terlatih benar-benar mendalami ilmu tersebut, dan memang dilakukan oleh seorang dokter. Jadi jangan pergi ke kretek abal-abal begitu ya, yang pengerjaannya tidak tahu apakah orang tadi memang sudah terlatih atau tidak. Itu sangat berbahaya, bisa makin mencederai. Demikian juga dengan tukang kusuk seperti itu. Nah ini mohon maaf, saya bukan mendiskreditkan tukang kusuk, nanti saya malah kena marah tukang kusuk nanti ya, jadi masalah. Tapi intinya adalah apabila ingin membutuhkan perawatan rehabilitasi, lebih baik kita mengunjungi instalasi rehabilitasi medis di mana orang-orangnya memang sudah terlatih
mereka sudah belajar anatomi tubuh, mereka sudah tahu apa yang dilakukan daripada kita mengunjungi tukang kusuk. Sekali lagi mohon maaf, karena kan otomatis kalau tukang kusuk itu biasanya ilmunya itu tidak formal, tidak resmi, sehingga kadang-kadang mereka apa yang dilakukan itu pun hanya berdasarkan pengalaman si anu, pengalaman si ini. Tidak ada dasar ilmiah yang jelas. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau karena saya sudah banyak sekali mendapatkan pasien yang awalnya baik-baik saja, begitu dia dikusuk malah beberapa waktu kemudian lumpuh total. Nah itu yang harus benar-benar kita hindari. Karena kadang tukang kusuk itu mau loh menginjak tubuh kita, katanya itu supaya sembuh, supaya enak. Padahal proses dia menginjak tulang belakang kita itu akan semakin mencederai saraf tulang belakang yang ada di dalam. Jadi kita memang harus benar-benar berhati-hati. Jadi kalau saran saya tadi untuk yang masalah kretek kita harus menjumpai chiropractor yang berlisensi. Dan nomor 2 untuk masalah tukang kusuk juga mohon maaf sebaiknya dihindari ya. Jadi lebih baik kita mengunjungi instalasi rehabilitasi medis di rumah-rumah sakit. Kira-kira seperti itu Mas. Luar biasa dokter, sangat jelas sekali jawabannya. Iya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Memang tadi jawaban tadi seperti ini ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau Iya. ya. satu pertanyaan 2-3 jawaban diberikan, iya. memang luar biasa. Luar Mungkin biasa. kita bacakan satu aja ya dari pertanyaan dari live streaming. Ini ada dari YouTube ditanyakan, permisi dokter, apakah solusi pada pria yang hobi fitness jika ada risiko terkena cedera saraf tulang belakang? Terima kasih dokter, mungkin bisa dijawab dok. Baik, ya. Kebetulan dulu saya juga cukup aktif fitness dulu. Ya, sekarang sudah kurang ya. Nah, jadi saran saya pertama tentunya apalagi kalau yang fitnessnya itu weightlifting atau angkat berat, jangan lupa pakai sabuk. Nah, itu dulu. Jadi kadang kita ini kan apalagi pria itu kan egonya suka tinggi ya. Jadi pertama pakai sabuk, kedua jangan langsung ngangkat puluhan kilo padahal masih pemula. Itu harus diperhatikan benar-benar. Jadi angkatlah beban sesuai dengan kemampuan kita, jangan mau egonya yang dibawakan sehingga nanti bisa cedera. Yang kedua pakailah alat pengaman seperti sabuk. Ada itu namanya sabuk untuk weightlifting, itu sangat bagus. Dan yang ketiga juga mungkin yang bisa saya sarankan apabila ingin nge-gym atau fitness itu gandenglah seorang personal trainer ya. Jadi dengan adanya bimbingan personal trainer pasti kita bisa diarahkan untuk mengerjakan gerakan tadi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kadang kan kita ini egonya tinggi langsung mau ngangkat 500 kilo seperti itu kan tidak sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Nah, makanya tadi pertama angkatlah sesuai dengan kemampuan, kedua pakailah sabuk untuk angkat berat, dan yang ketiga kalau bisa gandeng personal trainer sehingga dia bisa mengarahkan kita dengan gerakan-gerakan yang lebih baik sehingga tidak mencederai tubuh kita terutama saraf tulang belakang. Kira-kira seperti itu dok. Oke, jadi itu mungkin pesan-pesan juga untuk para pria ataupun wanita ya yang mau fitness supaya ngangkatnya itu jangan berlebihan ya. Kemudian juga pakai pengaman seperti sabuk. Mungkin bisa satu lagi ya dok ya, apakah berenang itu bisa ngurangin? Oh, ngurangin apa ini dok? Ngurangin cedera pada tulang belakang, mengurangi nyeri pada tulang belakang Mengurangi setelah nyeri. cedera. Oh iya, baik dok, terima kasih. Nah, jadi mungkin begini dok, mungkin berenang mengurangi nyeri itu biasanya pada kasus penjepitan saraf ya dok ya, bukan pada kasus cedera saraf tulang belakang traumatik. Jadi saya rasa itu pendekatannya kurang sesuai ya dok ya, karena justru pada cedera saraf tulang belakang ini yang kita perlukan itu malah untuk stabilisasi kondisinya dulu. Tapi tadi kalau kasusnya itu penjepitan saraf tulang belakang atau nama lainnya hernia nucleus pulposus, nah itu memang iya, kita harus kalau bisa renang untuk mengurangi penjepitan saraf tulang belakang. Namun khusus untuk cedera saraf tulang belakang ini memang bukan renang yang disarankan, malah kita harus menstabilkan kondisi tulang belakangnya sehingga tidak lari-lari. Kira-kira seperti itu dok. Oke, jadi itu ya. Jadi memang berbeda nih antara cedera saraf tulang belakang maupun HNP atau saraf kejepit ya. Saraf terjepit itu jadi berbeda. Memang mungkin pertanyaannya banyak yang lebih fokus ke saraf kejepit atau HNP. Ya, jadi ya sekian tadi sudah dijelaskan mengenai cedera saraf tulang belakang oleh Dr. Alvan Suri dengan pemaparan yang menurut saya sudah sangat lengkap. Iya, ada rangkumannya juga dok. Ada rangkumannya, boleh Ada, dok mungkin. Jadi untuk sebagai rangkuman ya dok ya, jadi tentunya seperti yang sudah saya jelaskan di depan, kita memerlukan penanganan yang sangat cepat dan tepat, itu sangat penting untuk meminimalisir kerusakan permanen pada kasus cedera saraf tulang belakang dok. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pencegahan dok.
pencegahan cedera itu sangat penting. Jadi kalau berkendara ataupun bekerja bangunan, gunakanlah alat pengaman yang sesuai standar ya dok ya, agar terhindar dari cedera. Dan tentunya sesuai dengan misi kita hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya kasus ini, sehingga ada hari tertentu 14 Mei memperingati khusus untuk cedera saraf tulang belakang. Dan saya sangat berharap edukasi yang kita berikan hari ini bisa menjadi modal bagi masyarakat untuk bisa menjaga diri lebih baik lagi agar kesehatannya juga bisa lebih baik lagi dok. Terima kasih. Oke, jadi sekian rangkumannya tentang tema kita pada hari ini, cedera saraf tulang belakang. Semoga banyak membawa manfaat dan ilmu baru bagi para pemirsa untuk dan mengenai cedera saraf tulang belakang ini. Jangan lupa untuk saksikan ngobrol penuh inspirasi hanya di TVRI Sumut, bisa melalui TV dan juga bisa melalui live streaming melalui channel YouTube.